Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Dimanapun saudara berada, tetap semangat belajar. Pertemuan pertama dalam perkuliahan bahasa Indonesia, kita akan mempelajari mengenai hakikat bahasa Indonesia yang terdiri dari definisi, sifat bahasa, dan sebagainya. Oke, saya mulai dari definisi bahasa. Anda tentu sudah menggunakan bahasa sejak Anda kecil atau mungkin saja sejak Anda lahir. Sampai sekarang Anda terus menggunakan bahasa Indonesia sebagai upaya untuk mempermudah dalam komunikasi. Lantas, apakah Anda mengetahui definisi bahasa? Apa itu bahasa? Nah, tentu ini akan menjadi sebuah pertanyaan. Apakah Anda bisa menjawab pertanyaan saya? Apa itu bahasa? Bahasa merupakan suatu sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal atau bunyi ujaran yang bersifat arbitrer. Arbitrer itu artinya mana suka, yang dapat diperkuat dengan gerak-gerak badaniah yang nyata. Jelas, bahasa itu merupakan suatu sistem komunikasi. Tanpa bahasa kita tidak akan bisa berkomunikasi. Nah, bahasa juga menggunakan simbol bunyi-bunyi vokal. Vokal itu Anda tahu pasti ada A, I, U, E, O, dan tentu dilengkapi dengan konsonan-konsonan. Dan setiap bahasa, ketika kita berkomunikasi, otomatis kita akan menggerakkan badan kita, dimulai dari mata, kening, tangan, tubuh kita, bahkan mungkin saja kaki. Contoh saat Anda bertanya atau saat Anda presentasi, tentu badan Anda juga ikut bergerak. Nah, itu dinamakan sebagai bahasa. Lebih mudah, mungkin bahasa ini sebagai alat untuk komunikasi. Cukup. Alat untuk komunikasi, baik secara lisan, baik secara tulisan, ataupun secara gerak badaniah yang disebut dengan gerak isyarat. Nah, silakan Anda membuat definisi bahasa menurut versi atau pendapat Anda. Kemudian ada sifat bahasa. Nah, bahasa juga memiliki sifat-sifat. Yang pertama adalah bahasa sebuah sistem. Mengapa disebut bahasa sebagai sebuah sistem? Sistem itu berarti tersusun. Susunannya teratur, tidak tersusun secara acak, namun harus membentuk suatu keseluruhan yang utuh. Misalnya, ketika Anda mengucapkan kata DJKLMN, Jegjub, Deka, mungkin itu tidak ada artinya karena susunannya tidak teratur. Tetapi ketika Anda menyampaikan saya, SAEA, menunjukkan diri Anda, itu jelas susunannya atau kata tersusun dan sistematis. Kemudian Anda melihat abjad A sampai Z, itu tersusun secara sistematis. Yang kedua, bahasa itu berwujud lambang. Nah, mengapa bahasa itu berwujud lambang? Begini, lambang itu dengan berbagai seluk-beluknya, yaitu ilmu yang mempelajari tanda-tanda yang ada dalam kehidupan manusia, ya seperti lambang, tanda, sinyal, gejala, gerak isyarat, kode, indeks, ikon. Ini disebut dengan lambang. Contoh bahasa isyarat. Ya, bagaimana seorang pengguna bahasa isyarat dalam berkomunikasi, ia akan menggerak-gerakkan isyarat-isyarat, simbol-simbol tertentu yang tidak semua orang bisa mengetahuinya, tapi itu memiliki makna bagi penggunanya. Yang ketiga, bahwa bahasa berupa bunyi. Ya, bahasa itu berupa bunyi karena bunyi ini hanya dikeluarkan oleh alat ucap manusia, tapi tidak semua yang dikeluarkan oleh alat ucap manusia itu disebut dengan bahasa. Nah, atau Anda batuk, apakah itu termasuk bahasa?
Ya, tentu saja kita kembalikan kepada definisi bahasa, bahwa bahasa itu sebagai alat untuk berkomunikasi. Harus diketahui maknanya. Maknanya seperti apa. Tapi seperti batuk itu keluar dari alat ucap manusia, bersin dan sebagainya, itu bukan termasuk bahasa. Yang termasuk bahasa adalah seperti yang Anda kemukakan, Anda sampaikan kepada teman-teman Anda dengan bahasa yang bisa dipahami. Kemudian bahasa bersifat arbitrer. Tadi sudah disampaikan bahwa arbitrer ini mana suka, sewenang-wenang, berubah-ubah atau tidak tepat, tidak tetap. Adanya hubungan wajib antara lambang bahasa yang berwujud bunyi itu dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Ya, seiring perkembangan zaman, bahasa itu selalu mengalami perubahan atau berubah-ubah sewenang-wenang. Baik itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sebagainya. Otomatis ini akan selalu mengalami perubahan berdasarkan perkembangan zaman. Seperti pada zaman dahulu, saya tidak mengetahui apakah benar zaman dahulu itu atau ada orang yang selalu mengatakan OTW, miapa, cius, dan sebagainya. Itu adalah sebagai bentuk bahwa bahasa itu selalu mengalami perubahan-perubahan. Meskipun kita ketahui bahwa itu bukan termasuk bahasa yang resmi atau bahasa formal, tapi itu bahasa gaul mungkin konteksnya. Tetapi itu salah satu dari bahasa yang selalu mengalami perubahan dari zaman ke zaman. Berikutnya adalah bahasa itu bermakna. Ya, setiap bahasa itu harus bermakna. Baik bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Thailand, dan sebagainya. Oke. Misalnya, thank you. Ya, Anda tahu maknanya. Gracias. Anda tahu maknanya. Khawfkun krab, terima kasih, hatur nuhun, matur nuwun. Nah, setiap bahasa itu memiliki makna tersendiri, sekalipun sama-sama, oh iya, itu satu makna. Kalau dalam bahasa Indonesia terima kasih, dalam bahasa Inggrisnya thank you, dalam bahasa Thailandnya khawfkun krab. Nah, itu yang disebut dengan bermakna. Jadi ketika Anda menyampaikan suatu bahasa tanpa ada makna, maka itu bukan salah satu termasuk sifat bahasa. Berikutnya adalah bahasa bersifat unik. Bahasa bersifat unik, ya, setiap bahasa memiliki keunikan atau karakteristik tersendiri. Bahwa lebih jelasnya, bahasa ini memiliki ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Ciri khas ini bisa menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata, dan sistem pembentukan kalimat atau sistem-sistem lainnya. Seperti kata halo, halo, H-A-L-O, hello, H-E. Tentu ada perbedaan antara H dengan A, H dengan E. Tetapi pada dasarnya itu sama-sama saja menyapa seseorang. Nah, itu bisa dikatakan bahwa bahasa itu bersifat unik, memiliki ciri khas. Thank you, terima kasih, khawfkun krab, itu juga memiliki ciri khas sendiri. Baik dari susunan vokal, konsonan, jumlah suku kata, dan sebagainya. Bahasa bersifat universal. Selain tadi sudah disampaikan bahwa bahasa itu bersifat unik, bahasa juga bersifat universal. Artinya, ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Benarkah? Ya, tentu benar. Bersifat universal bahwa bahasa ini memiliki persamaan. Persamaannya dilihat dari segi apa? Apakah dari segi kata ataukah dari segi huruf atau bagaimana? Yang jelas, universal di sini adalah setiap bahasa yang ada di dunia ini terdiri atas vokal dan konsonan. Contoh seperti yang sudah tadi disampaikan, ada thank you, terima kasih, hatur nuhun, matur nuwun. Coba Anda tuliskan. Dari beberapa
Pak, ucapan terima kasih itu dengan berbagai bahasa itu tentu terdiri dari vokal dan konsonan. Tidak lepas dari itu. Maka bahasa bersifat universal. Kemudian bahasa bersifat produktif. Ya, bahasa bersifat produktif artinya meskipun unsur-unsur bahasa itu terbatas, tetapi dengan unsur-unsur yang jumlahnya terbatas itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa tidak terbatas, meski secara relatif sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa itu. Oke, kita akan ambil salah satu contoh. Misalnya ini susunannya acak ya. Terdiri dari suku kata A, I, K, T. Aiket. Aiket. Coba kita ubah menjadi susunan kata yang lebih bermakna. AI, KT. Kita bisa ubah menjadi kata ikat, kait, kiat. Nah, ini dari acak, tetapi setelah kita ubah menjadi susunan yang lebih bermakna lagi, maka dari kata ai, KT menjadi kiat, kita, kait, dan tika. Nah, tika ini ada maknanya. Anda bisa cek di dalam KBBI. Kalau tidak salah, benang merah. Tetapi tidak bisa semua nama itu dimasukkan pada bahasa itu bersifat produktif. Karena nama seseorang mungkin secara maknanya itu lebih kepada personal. Tapi kata tika ini memiliki makna dalam KBBI. Anda bisa cek sendiri. Nah, berikutnya adalah bahasa itu bervariasi. Artinya bahasa itu memiliki variasi atau ragam-ragam. Ya, contohnya satu wilayah dengan wilayah lain memiliki ciri khas tertentu. Kalau sifatnya personal atau perorangan itu disebut dengan idiolek. Saya berikan contoh misalnya. Ketika Anda mendengar seseorang bernyanyi atau penyanyi di jalan. Ketika Anda mendengar, Anda sudah bisa menebak. Itu suaranya Cakrakan. Itu suaranya Judika. Itu suaranya Isyana. Nah, itu bisa dikatakan idiolek karena dia memiliki ciri khas tertentu yang disebut dengan perorangan. Sedangkan kelompok itu sebuah wilayah tertentu. Satu desa dengan desa lain biasanya memiliki ciri khas tersendiri. Saya ambil contoh begini. Ketika ada seseorang berjalan dan menyapa orang yang melaluinya. Misalnya saya berikan contoh menggunakan bahasa Sunda. Badeka mana, Bu? Badeka mana, Bu? Nah, di sini ada perbedaan. Ya. Jadi ada perbedaan ini dilihat dari tinggi rendahnya suara atau ciri khas dalam menyampaikan, dan ini biasanya digunakan oleh sekelompok orang. Contoh lain, saya pernah datang ke daerah Karangnunggal. Kata sendok, orang sana mengucapkan sendok menjadi senok. Semua orang mengatakan sendok adalah senok, sendal adalah senal. Jadi ada penghilangan vokal dan konsonan. Nah, itu bisa juga disebut sebagai dialek. Dan terakhir, sifat bahasa yang terakhir adalah bahasa itu manusiawi. Anda setuju bahwa bahasa itu hanya digunakan atau dikomunikasikan oleh manusia? Setuju atau tidak? Ya, silahkan Anda pikirkan. Bahwa bahasa itu hanya digunakan oleh manusia. Bagaimana dengan hewan yang bisa berbicara? Apakah itu termasuk manusiawi? Jelas, itu tidak manusiawi. Karena sehebat apapun binatang bisa berbicara, otomatis itu melalui proses latihan yang cukup panjang. Seperti burung jalak ataupun burung beo, ketika dia berbicara bukan berarti dia bisa berbahasa seperti manusia. Jadi bahasa itu hanya digunakan, hanya dikomunikasikan oleh manusia melalui alat ucap manusia, bukan alat ucap hewan. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa membaca buku saya yang berjudul
praktis belajar bahasa Indonesia untuk mahasiswa perguruan tinggi. Terima kasih. Sekian untuk pertemuan pertama. Semangat terus dan semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.